Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktikum ya. SPD, Sistem Basis Data, yang kemarin harusnya biasanya teman-teman ketemu saya hari Senin ya. Saya takutnya karena ini ya besok Senin depan juga saya mengawas gitu ya untuk UTBK. Jadi harapan saya biar kita tentukan jadwal tetapnya ya. Mungkin kalau ke depannya gimana? Mau hari Rabu pukul 10 apa hari Rabu pukul 13? Nanti disesuaikan saja ya, nanti saya mungkin sambil, diinfo kembali atau dikonfirmasi kembali ya oleh PJ kelas atau mungkin, perwakilan ya dari, teman-teman kelas A gitu ya. Baik, mungkin sembari kita menunggu rekan-rekan yang lain yang baru join, kita bisa mengawali dulu dengan berdoa ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Baik, berdoanya saya kira cukup. Kemudian tadi ya, saya minta tolong nanti untuk memastikan ya, kalau misalkan, kita jadi hari Rabu ya teman-teman ya, nanti kalau misalkan teman-teman bisanya pukul 1 ya nggak apa-apa, gitu. Nanti mungkin mohon diinfo ya, karena Senin depan saya juga mengawas UTBK ya, takutnya kita kan nggak bisa ketemu di hari Senin gitu ya. Nah, untuk sementara mungkin kita sudah dapat jadwal hari Rabu ya. Nanti untuk jam mungkin teman-teman bisa menginfokan ya. Kiranya kemarin kan pukul 13, alhamdulillah saya juga pas tidak ada kelas, jadi saya bisa geser sesuai, request teman-teman pukul 10. Baik, saya izin share screen dulu sebentar. Mana tadi? Baik, kita masuk di pertemuan ke-13, di mana pada pertemuan 13 kita akan belajar untuk topik backup and restore. Dan nanti sambil saya cek lagi ya teman-teman ya untuk 14 kemarin yang mengisikan materi kan dari Bu Iin ya kalau tidak salah. Nanti coba ya karena nanti teman-teman masih ada 14 dan 15. Dan nanti teman-teman kan proyek akhir ya kalau memang nanti paparannya di pertemuan 15 gitu ya. Jadi nanti pertemuan 16 UASnya itu teman-teman tinggal submit gitu ya, harapannya sih seperti itu. Jadi, teman-teman bisa prepare dan juga, present ya di 15 ya. Baru nanti katakanlah revisi dan sebagainya teman-teman bisa sampaikan di UASnya ya. Dan ada sedikit informasi yang saya terima kemarin dari Bu Gusti ya, meskipun sekarang mungkin untuk, Wadek 1 ya teman-teman ya, Wakil Dekan Bidang 1 untuk akademis sudah beralih ke Bu Erli. Nah, kemarin saya dapat info dari Bu Gusti untuk pelaksanaan UAS, rekan-rekan mungkin, info dulu ya bagi teman-teman yang mungkin tinggalnya juga cukup jauh ya dari kampus atau bahkan kos gitu yang di luar kota, karena pelaksanaan UAS diminta kemarin teman-teman untuk hadir ya, tanda tangan gitu teman-teman. Padahal kemarin saya juga ngecek, saya tuh nggak terima berita acara gitu. Harusnya logikanya kalau misalkan kita ujian teman-teman tuh harus tanda tangan ya, di mana list ada lembar tersendiri yang untuk ujian gitu. Kemarin kalau dari info Bu Gusti, teman-teman diminta untuk harus hadir ya di hari UASnya untuk tanda tangan. Meskipun pada saat misalkan UASnya proyek, teman-teman submit melalui leads. Namun kalian harus diminta untuk fisik ya, tanda tangan fisik di kertas gitu ya. Nah, itu sedikit informasi saja. Kemudian kita masuk ke 13 ya. Saya izin tukar screen dulu sebentar. Materinya di sini. Baik. Baik, kita mulai ya. Untuk materi kita di pertemuan 13 yaitu backup and restore ya. Jadi ini adalah mungkin ada beberapa rekan kemarin yang sempat mendiskusikan ya cara membackup ini ya basis data atau mungkin database yang telah teman-teman hasilkan gitu ya selama perkuliahan gitu ya. Kita taruhnya malah agak belakang gitu teman-teman.
Karena harapannya teman-teman mungkin sudah mendapatkan beberapa database yang dihasilkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Nah, di sini untuk pertemuan 13 nanti pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu nanti kita lihat pengantarnya dulu. Kemudian ada beberapa ragam ya tipe backup dan restore yang akan kita coba identifikasi ya untuk pertemuan 13 ini. Yang pertama ada backup database tunggal menggunakan CLI, command line ya. Kemudian yang kedua, backup database tunggal menggunakan phpMyAdmin. Selanjutnya, backup beberapa database MySQL. Kemudian backup semua database MySQL. Selanjutnya ada backup spesifik tabel. Kemudian backup struktur database tanpa data gitu ya. Jadi cuma ininya saja ya, field atau kolom tanpa datanya. Kemudian ada backup database datanya saja, jadi dilepas ya teman-teman ya, tarik datanya saja. Kemudian ada restore database menggunakan command line. Kemudian restore database menggunakan phpMyAdmin. Cukup banyak ya, ada 9 tipe backup dan restore yang akan kita coba ulas pada pertemuan 13 ini. Nah, kita masuk dulu ke pengantar ya, teman-teman ya. Nah, dalam pengantar di sini disampaikan bahwa basis data atau database merupakan satu kumpulan data. Jadi kalau teman-teman ditanya apa itu database, teman-teman tentunya bisa memberikan ini ya, kata kuncinya adalah kumpulan data, teman-teman, di mana disimpan secara sistematik dalam komputer sehingga nanti dapat diolah atau digunakan kembali ya. Nah, database merupakan aset penting ya karena memuat data-data penting. Oleh karena itu perlu dilakukan backup atau pencadangan untuk menghindari kehilangan data. Selain itu juga kalau kita berbicara penggunaan terkait dengan tools ya atau SAMPP yang sering kita gunakan, mungkin teman-teman akan menemukan ya tidak jarang sering error. Errornya tuh apa ya istilahnya paling potensial atau paling umum sering terjadi terkait dengan SAM yaitu adalah port ya teman-teman ya, masalah portnya. Portnya ternyata sudah, diisi ya dengan, digunakan oleh aplikasi yang lain misalkan atau portnya bergeser digunakan untuk yang lain sehingga dia tidak mendapatkan, ini ya, port yang sudah disetting di awal. Nah itu cukup sering, di mana kadang-kadang cukup annoying juga ya. Jadi misalkan teman-teman sudah menghasilkan database dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya dan sebagainya, ternyata tiba-tiba sampipinya error. Nah ini sebenarnya, cukup penting ya di awal sebenarnya. Tapi, karena diletakkannya di akhir ya, maksudnya karena mungkin teman-teman telah melaksanakan beberapa perkuliahan, menghasilkan beberapa tipe ya pembelajaran yang menggunakan database sehingga harapannya di akhir katakanlah cukup kita akan meng-backup ya dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, untuk melakukan backup terhadap database juga berguna untuk memindahkan data ke server lain. Jadi katakanlah nanti teman-teman akan mengembangkan sistem informasi, teman-teman katakanlah membuat dummy database-nya dulu ya gitu misalkan melalui database yang teman-teman buat sendiri di lokal. Baru nanti dari, dummy tersebut akan menjadi katakanlah template ya, ketika akan teman-teman, kembangkan ya tadi ya di dalam satu sistem di-deploy di, apa namanya, ketika akan di-online-kan gitu ya. Nah, berikut kita masuk ke, pokok bahasan yang tadi ya, untuk backup yang pertama. Backup database tunggal menggunakan CLI atau command line. Nah, backup di sini berarti teman-teman akan mencadangkan secara bahasa Indonesia ya. Teman-teman membuat pencadangan atau katakanlah membuat kopian atau bisa dikatakan mengekspor database yang telah teman-teman hasilkan. Jadi sudah punya database, sudah mengerjakan misalkan untuk beberapa pertemuan sebelumnya, jadi teman-teman pengen simpan, backup, ekspor bahasa-bahasa ininya ya, bahasa lainnya. Kemudian cara membackup menggunakan, nah di sini menggunakan alat atau mungkin nanti sintaksnya adalah MySQL dump yang telah disediakan oleh MySQL. Nah, perintah untuk membackup atau ekspor database, kita lihat strukturnya ya. Di sini kita mulai dari MySQL dump, kemudian strip U, kemudian user DB, kemudian strip P, kemudian database name,
kemudian backup file.sql. Jadi di sini adalah struktur umumnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman diminta untuk melakukan backup database tunggal. Nah, sebagai keterangan di sini untuk user DB di sini diisikan nama user database teman-teman. Kemudian pasnya adalah password database, kemudian DB name adalah nama dari database. Selanjutnya backup file.sql adalah nama file untuk database yang akan di backup. Jadi namanya bebas, tidak harus sama ya. Nah, berikut ini adalah implementasi dari rumus tadi. Sintaks general atau sintaks umum untuk membackup database tunggal menggunakan CLI. Nah, ketika kita implementasikan, misalkan saya memberikan contoh ya, misalkan saya ingin membackup database dengan username. Nah, ini username yang di sini ya teman-teman ya, user DB ini adalah username-nya. Ini nanti namanya root. Kemudian nama dari database-nya adalah demo. Hati-hati ya, nama database saya. Gitu. Kebetulan yang saya ambil sampel namanya demo. Bisa aja nanti teman-teman menggunakan nama yang lain. Seperti pertemuan yang lalu kita menggunakan classic model misalkan contohnya. Jadi teman-teman jangan bingung ya, demo itu adalah nama database-nya. Kemudian saya ingin menyimpan file backup database menjadi demo copy. Jadi saya pakai nama dari DB-nya ya teman-teman ya, demo aja gitu. Kemudian karena dia sifatnya backup, saya buat underscore copy. Nah, nanti teman-teman ini ya mentranslate katakanlah mengubah struktur umum ini menjadi bentuk sintaks yang teman-teman akan implementasikan dalam CLI atau command line. Nah, di sini saya menuliskan MySQL dump menu root adalah nama DB, min P, kemudian karena di saya tidak menggunakan password atau kosong, ya udah empty aja teman-teman. Karena di saya tanpa password ya, kita pasti pakai yang default root aja, kemudian passwordnya kosong ya, yang bawaannya saja, biar memudahkan. Kemudian nama database-nya demo, teman-teman. Baru di sini ada tanda ya, lebih besar, kemudian nama dari database yang akan nama backup-annya maksudnya. Nama backup-an database-nya. Saya beri nama demo_copy.sql. Nah, ketika teman-teman mengimplementasikan yang ke sini ya, yang ke kanan, teman-teman masuk dulu ya, dari SAM, masuk ke MySQL, masuk ke bin. Nah, nanti berhentinya di bin ya teman-teman ya, di bin, baru teman-teman masukkan tadi MySQL dump, menu, root, demo. Nah, tadi ya, yang struktur yang saya buat tadi, kemudian dituliskan saja di sini, lebih besar, demo_copy.sql. Nah, dia akan menghasilkan empty di di hasil bawahnya ya. Ini empty. Kemudian nanti untuk result atau hasil, teman-teman bisa membuka ya. Hasilnya adalah file backup yang teman-teman bisa akses melalui C atau lokal ini ya. Windows ini ya, namanya kan macam-macam ya, Windows C atau bagian lokal C, lokal DC, kemudian masuk ke sampipinya atau di mana teman-teman meletakkan sampipinya biasanya. Nah, biasanya di sini ya, mengikuti strukturnya. Kebetulan saya menggunakan C, SAM, MySQL bin ya. Teman-teman mengaksesnya juga sama dengan lokasi yang kita tentukan. MySQL bin, kemudian setelah binnya di sini. Nah, bisa juga misalkan teman-teman menggunakan yang lain, tapi karena kita mengikuti materi saja ya biar teman-teman juga tidak bingung. Nah, di sini yang sedikit saya ingin singgung adalah hati-hati ya teman-teman ya. Demo di sini ya yang saya tekankan demo adalah nama database-nya yang saya mau backup gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin ada nih teman kita kelas B tanya ke saya ya, kalau misalkan kok error teman-teman. Jadi mereka satu orang sih sebenarnya. Mahasiswa tersebut bertanya ke saya mengimplementasikan ini ya, MySQL dump menu root strip demo copy.sql. Dia mendapat pesan error teman-teman ya. Apa namanya? Saya agak lupa ininya ya. Nanti saya perlihatkan teman-teman. Sebentar, saya tukar screen ya. Biar teman-teman sembari menganalisis ya. Apa yang salah gitu, sebentar.
Saya tukar dulu, saya perlihatkan deh gambarnya yang ditanyakan ya. Sebentar. Biar teman-teman bisa menganalisis bersama apa yang salah. Nanti sambil kita diskusikan. Kemarin itu nah ini teman-teman, saya bacakan ya. Karena ternyata nggak di screenshot. Saya bacakan errornya, saya kopikan saja. Sebentar, saya kopikan di chat ya. Jadi dia mengetikkan sintaks. Nah ini. Nah ini ya. Saya taruh di chat teman-teman. Nah, silakan. Itu coba dilihat dari chat saya ke kalian. Ada, saya bisa lihatin nggak? Sebentar ya. Biar chatnya kelihatan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini ada chat pertanyaan. Mengetikkan sintaks ini ya, MySQL dump root demo, tapi sudah mengetik, dia akan muncul pesan ini teman-teman. Unknown database demo when selecting database. Apa yang teman-teman bisa indikasikan dari kondisi ini? Dari sintaks kita yang pertama. Apa teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Apa yang salah teman-teman dari pertanyaan teman kita ini? Apa yang bisa Ya, teman? Bu, Silakan, Mas. karena dia belum bikin database yang bernama demo. Betul sekali, sederhana ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Silakan ya Mas ya, mohon dicatatkan nama dan NIM-nya. Sebentar, saya ganti dulu ya ininya. Bentar. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalkan lagi apa namanya membuat atau membuat apa namanya backupan, pastikan teman-teman nggak melulu ini terlalu ini ya apa namanya berdasarkan materi banget, tapi sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian. Jadi tidak melulu sintaksnya by default gitu ya, bawaannya ya. Jadi silahkan mulai mengenali ya kalau di sana yang teman-teman akan implementasikan itu apa saja gitu. Sebentar, 17 ya, pukul 10, baik. Nah ini ya, mohon diisikan Mas yang sudah menjawab tadi. Sebentar, saya geser dulu. Nah ini. Oke, sudah terjawab ya oleh teman kita. Silahkan Mas dicatatkan nama dan NIM-nya ya. Di filenya terima kasih sudah membantu menjawab ya. Jadi unknown database demo itu berarti nanti teman-teman dihadapkan pada kalian belum memiliki database-nya. Jadi mohon untuk dicek kembali ketika mau membuat backupan. Pastikan yang dibuat backupan itu ada yang mau di backup itu filenya ada gitulah. Katakanlah seperti itu. Jadi nanti teman-teman mungkin kebetulan namanya bukan demo, mohon disesuaikan ya demonya ini dengan nama database kalian. Boleh misalkan pertemuan kemarin 12 atau kemarin aja yang baru saja klasik model yang baru kita buat kemarin bersama. Nah, itu silahkan boleh mau mencobakan. Jadi biar teman-teman juga tidak bingung ya, mana yang struktur, mana yang nanti harus ditetapkan atau berdasarkan dari ini ya database yang sudah dibuat. Nah, itu ya sampai sini. Semoga tidak ada masalah ya untuk database tunggal menggunakan CLI. Kita lanjut teman-teman. Backup database tunggal menggunakan phpMyAdmin. Nah, di sini untuk yang ini mungkin teman-teman cukup sering ketemu dan sering melakukan gitu ya. Cukup sering bagi yang pernah mencoba, tinggal langsung mengakses ke phpMyAdmin. Teman-teman tinggal memilih database yang akan diekspor, kemudian klik
menu ekspornya, silahkan ya pilih quick saja. Mungkin nanti mohon di ini ya disesuaikan saja karena nanti mungkin interface untuk PHP MyAdmin ketika teman-teman menggunakan SAMPP versi yang terbaru agak sedikit berbeda ya dengan yang saya capture di sini. Jadi mohon disesuaikan saja di bagian export method. Export methodnya quick. Nanti kalau misalkan ada sedikit perbedaan interface disesuaikan saja dengan nama menunya ya. Kemudian formatnya ganti SQL, kemudian go. Nah, nanti setelah dilakukan ekspor, kita akan dapati hasilnya misalkan contohnya seperti ini ya, demo.sql. Nah, ini yang backup database tunggal menggunakan PHP MyAdmin. Kita lanjut untuk membackup beberapa database MySQL. Jadi kalau tadi kita menyinggung hanya satu tunggal database, nah kalau misalkan teman-teman diminta untuk melakukan backup beberapa ya. Nah di sini silahkan ya struktur umum atau struktur rumusnya adalah MySQL DAM strip 2 ini ya teman-teman ya. Ada user ya di sini. Di sini usernya username-nya saja, kemudian password, kemudian di sini ada lokasi backupnya kalau misalkan ditambahkan dan tidak wajib bisa langsung ke nama database-nya. Cara mengimplementasikan sintaks di atas adalah kita tulis saja MySQL dump menu root main P karena di saya kosong ya nggak ada password. Kemudian lanjut aja ya. Strip 2 databases ini ya databases kemudian ada beberapa ya database-nya database 1 dan database 2 pertemuan 9 dan 10 misalkan. Kemudian kalian akan jadikan satu di dalam satu backupan database ya. Jadi tadi ada beberapa kita katakanlah apa jadikan satu ya dalam satu database namanya database per 9 dan 10. Nah, di sini akan saya dapatkan hasilnya. Dan ini juga ya, sedikit catatan saya untuk teman-teman, nanti ketika melakukan backup, mohon dicek ya file.sql-nya. Karena ada pula, misalkan teman-teman sedang membackup, kebetulan udah keasikan membackup ya, mencoba beberapa sintaks, ternyata file backupan di dalamnya kosong. Itu bisa saja ya. Jadi pastikan dicek lagi bahwa sintaksnya benar. Di dalam filenya juga memang terdapat struktur sintaks SQL dari database-nya. Gitu ya. Karena sangat mungkin kalau bukan false, tapi gagal gitu ya. Kalau ada failure gagal itu tidak jarang bisa keluar sama teman-teman namanya, tapi di dalamnya kalau dicek lagi nggak ada kosong gitu ya, empty, nggak ada isinya gitu. Padahal logikanya kalau memang ada database data yang tersimpan di dalamnya, tentunya dia akan memuat beberapa sintaks di dalamnya, sintaks SQL-nya, gitu ya. Kita masuk ke berikutnya. Kalau tadi beberapa database, kita masuk ke backup ke semua database di dalam MySQL. Nah, untuk semua kita menggunakan struktur sintaks yang ini ya. MySQL dump, username, password, result file ya. Di sini kata kuncinya adalah yang ini teman-teman. Kalau yang tadi adalah kita menggunakan databases, yang selanjutnya kalau beberapa, nah kalau yang untuk semua kita menggunakan sintaks all databases. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja MySQL menu root ya main P all databases saya beri nama semua database. Nah, di sini mungkin ada ya nanti passwordnya adalah kosong. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga, tidak jarang mungkin akan mengalami sedikit error ya. Wrong checksum di sini. Nah, nanti teman-teman bisa ada beberapa database juga ya. Nanti yang ini ya, bagian MySQL ya teman-teman. MySQL itu adalah tabel yang memang bawaan ya. Ada database yang memang bawaan dari MySQL teman-teman ya. Nah, nanti silakan masukkan saja passwordnya ya. Kalau di saya mungkin empty ya password ininya, apa namanya, value-nya. Jadi cukup langsung saja ini ya. Kemudian nanti akan dibuatkan ya satu database baru namanya semua database ya berdasarkan database yang kita buat. Nah, hati-hati saja nanti dicek lagi ya kalau misalkan teman-teman kena di sini ya. Apa namanya?
error di MySQL nanti coba dipilih ya with selected ini repair table option ya, supaya nanti bagian error ini agar bisa terkondisikan ya. Di sini ya teman-teman ya, ada select repair table option di bagian with selected. Nah, hati-hati ya karena memang bawaan ini ya database yang sudah include di dalam localhost PHP admin. Kita masuk selanjutnya ke backup spesifik tabel. Nah, di sini untuk tabel tertentu kebetulan saya buat contohnya adalah tabel user. Nah, di sini sama ya kalau kita membackup pakai MySQL dump. Kemudian, tapi di sini adalah pembedanya kita langsung menggunakan dari nama tabelnya. Misalkan di saya ini ya menu root gitu ya. Di sini saya langsung aja karena passwordnya nggak pakai pi ya. Kalau yang tadi kan pakai pi password ya. Saya langsung masuk root demo. Kemudian ada users ya teman-teman ya. Kebetulan di saya namanya ini ya. Demo users ya, mau saya buat namanya demo users. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Da nama dari database-nya adalah demo, kemudian nama dari tabelnya adalah users. Gitu ya. Jadi di sini dilihat strukturnya, di sini database name, di sini table name. Kemudian silakan kasih nama saja. Terserah teman-teman ya, nama dari backupan tabel ya dari database. Nah, jangan lupa seperti saran saya tadi, mohon setelah melakukan backup dicek isinya ada atau tidak. Kalau memang teman-teman sukses ya tadi membackup, tentunya di dalam file yang kalian buka akan berisi database ya. Maaf, database atau tabel yang teman-teman memang tadi sudah ekspor ya, lakukan ekspor. Kebetulan tadi kan saya memfokuskan pada tabel user, sehingga waktu saya cek lagi benar ya teman-teman ya, di sini ada tabel user. Biasanya mungkin memang strukturnya seperti ini ya, drop table if exist, karena memang struktur dari ini ya, default dari bawaannya. Kemudian kita cek ya, create table, nah di sini adalah struktur dari tabel users. Kemudian kita lanjut, sampai sini nggak ada masalah ya. Kita lanjut dulu. Backup struktur database tanpa data. Jadi kalau teman-teman diminta, katakanlah teman-teman sedang membuat sistem, by default tadi sudah melakukan ini ya demo gitu ya di laptop sendiri misalkan gitu ya. Tapi ketika teman-teman ingin deploy, nggak perlu sama datanya. Nanti sistemnya biar tinggal dapat ininya saja ya tabel-tabel tapi masih kosong. Biar nanti mungkin akan teman-teman berikan database kosongannya itu mungkin ketika di deploy untuk di yang lain gitu ya. Jadi bukan di lokal gitu. Nah, ini bisa kasusnya seperti ini tanpa data. Nah, silahkan untuk yang backup tanpa data, mohon diperhatikan ya strukturnya ada no data. Kalau di sini kata kuncinya no data databases baru ya dituliskan nama dari DB-nya. Nah, sama ya, struktur umum yang kita gunakan adalah MySQL dump, menu, root gitu ya. Kemudian no data databases. Nah, di sini kita menggunakan tadi database saya demo. Kemudian demo tapi saya berikan namanya yang tidak ada data. Jadi kasih nama no data. Biar kalau bisa teman-teman ini ya membiasakan memberikan nama berdasarkan kondisinya ya. Kalau di saya tadi memang tidak ada data jadi memudahkan kita untuk ini kita tahu ya database ini ternyata tidak ada datanya. Jadi hanya field atau kolom dan tabel saja. Tuh. Nah, silakan untuk dicek juga file yang sudah diekspor tadi hasilnya. Kita cek ada beberapa tabel ya. Misalkan di sini ada tabel person, ada tabel user dari database demo. Nah, silakan nanti teman-teman cek bahwa isian ekspor tidak kosong. Nah, kita masuk ke lawannya. Kalau yang tadi rekan-rekan mungkin fokus pada field tabelnya saja gitu ya, jadi nggak pakai data. Nah, bagaimana kalau teman-teman diminta membuat eksportan atau menarik backupan data hanya datanya? Kebetulan mungkin teman-teman akan menggunakan data-data tersebut misalkan untuk melakukan analisis yang lain.
atau mungkin untuk melakukan ini ya, implementasi praktikum yang lain misalkan yang membutuhkan banyak data yang kebetulan teman-teman sudah kumpulkan gitu ya melalui database tersebut. Nah, silahkan mengimplementasikan yang ini ya konsep backup data saja. Nah, di sini untuk data saja di sini ya strukturnya sama ya MySQL dump, sama ya user, password dan sebagainya. Di sini kita masuk no create info databases. Nah, di sini kita berikan tadi ya nama dari database yang memuat data saja. Nah, di sini dicontohkan MySQL domain root, no create info databases. Di sini kita kasih nama tadi ya, berdasarkan tabel demo yang kita buat tadi, tapi saya hanya butuh datanya. Karena menggunakan sintaks ini, kemudian kita dapati demo data only, di mana di sini hanya memuat data saja. Nah, silahkan jangan lupa dicek lagi bahwa benar tadi sudah mengekspor data saja, garis bawahnya adalah data saja. Silakan. Kalau dicek nanti teman-teman akan dihadapkan dengan ini ya, data saja itu berarti nanti akan ada misalkan ya, data di dalam person atau orang, insert into person, misalkan ada beberapa data, ada tadi ya, ada John, ada Clark, ada macam-macam ini ya, Harry Potter dan sebagainya. Nah, di sini ya ada beberapa data, kemudian ada pula yang users, misalkan di sini ada data saya. Nah, silakan ini adalah contohnya berarti benar ya, tidak memuat struktur dari tabel, namun langsung ke datanya gitu ya. Jadi diuji hasilnya, oh benar gitu ya, hasilnya teman-teman cek kembali. Kemudian kita sudah masuk ke restore database menggunakan CLI. Nah, restore ini adalah apa, teman-teman? Kalau secara bahasa adalah pemulihan, di mana teman-teman berarti katakanlah kalau tadi membackup, teman-teman akan membuat kebalikannya. Membackup berarti mengekspor, berarti restore. Di sini kita bisa mengistilahkan melakukan import ya. Restore itu import. Import. Jadi teman-teman sudah lakukan backup kan tadi sudah ada filenya .sql-nya. Nah, teman-teman perlukan lagi nih misalkan untuk oh saya pengen nih apa namanya melihat gitu ya hasil eksportan tadi ke database ketika di-up lagi ya, kita upload lagi gitu ya. Nah, silahkan. Atau misalkan dari temen nih, tadi sudah dibuatkan bla 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 database-nya, teman-teman ingin mengimport ya, karena kerja kolaborasi, kerja tim, teman-teman mungkin perlu melanjutkan, misalkan karena dikerjakan di lokal, sehingga tadi sudah dikasih sama temannya .sql, teman-teman tinggal import. Nah, di sini namanya adalah menggunakan konsep restore. Nah, untuk restore, silahkan mengacu pada sumber data. Misalkan tadi kita telah melakukan proses backup, namanya kebetulan saya kasih nama kan tadi demo underscore copy.sql. Silahkan teman-teman perhatikan struktur dari ini ya, kalau melakukan sintaks restore ya teman-teman ya. Ini adalah struktur umumnya, di mana kita tuliskan MySQL menu, nanti tadi username, kemudian password, kemudian DB to restore gitu ya, database yang di restore, kemudian di sini ya backup filenya. Nah, DB to restore di sini adalah nama database yang sudah Anda buat sebelum melakukan restore. Jadi ketika kita akan melakukan restore, teman-teman sudah membuat dulu nama database-nya ya, yang akan dijadikan ruang untuk meletakkan tadi ya, backupan file yang akan kita import tadi. Nah, sebelum merestore database, pastikan terlebih dahulu database tempat meletakkan restore sudah dibuat. Jadi kayak kita sudah kasih space atau kasih tempatnya dulu. Nama database tidak harus sama dengan nama database backup. Jadi tidak harus sama. Nah, semua terserah dari teman-teman. Nah, misalkan tadi ya, saya memiliki kasus tadi sudah melakukan backup gitu ya di dalam bin namanya demo underscore copy. Nah, saya di sini mau import ya dari database yang sudah di backup.
Nah, silakan diimplementasikan MySQL min_root. Kemudian tadi ya, saya sudah menentukan dulu teman-teman lokasi atau nama DB yang akan menjadi tempat untuk backupan tadi. Namanya demo_new. Baru kita panggil nama database backupan kita tadi ya. Nah, silahkan ya, teman-teman bisa mengimplementasikan. Nah, nanti silahkan bisa dicek naik atau tidak gitu ya database-nya. Nah, kemudian bisa juga opsinya kalau tadi kita menggunakan CLI atau command line, teman-teman bisa juga mengimplementasikan menggunakan php_admin. Nah, untuk menggunakan php_admin, merestore database menggunakan php_admin, nanti teman-teman akses dulu ya seperti biasa tadi ya, php localhost php_admin, kemudian pilihlah nama database yang akan digunakan untuk merestore. Jadi kebetulan tadi biasanya kan sudah ada filenya, pasti ada ini ya menu open file tuh biasanya. Nah, nanti silakan diarahkan saja ke database yang teman-teman tadi sudah ekspor gitu ya. Untuk proses berikutnya yaitu mengimport ya. Nah, bila tidak ada silakan buat database-nya dulu. Nah, silakan ya kalau saran saya katakanlah kalau kita lebih dimudahkan itu silakan dibuat dulu ya database-nya namanya, kemudian baru melalui menu import teman-teman pilih tadi ya nama database yang hasil backupan pada proses sebelumnya. Kemudian tunggu beberapa saat setelah upload dan restore database selesai. Bila proses restore database berhasil gitu ya tadi, kita lakukan restore berhasil, maka nanti mungkin akan ada seperti kemarin ketika kita melakukan ini ya, import untuk klasik model di pertemuan 12 kemarin, teman-teman akan mendapati ada centang hijau ya di atas biasanya ya, sukses ya, notifikasi sukses bahwa semua tabel dan data telah berhasil di-backup. Tadi muncul, sudah kita restore kembali di dalam database gitu. Nah, ini adalah menu yang kita gunakan ketika memanfaatkan php_admin dalam merestore. Nah, silakan nanti mungkin bisa dicek juga ya, nanti takutnya tadi ya interface-nya agak berbeda bentuknya, tapi secara umum sama ya. Yang pertama tadi ya, kita tentukan tadi ya nama database-nya misalkan silakan namanya apa gitu ya, kebetulan di sini dikosongi, tapi silakan ditentukan saja berdasarkan namanya yang baru misalkan. Kemudian dipilih saja filenya, di choose file ini. Tadi letaknya di mana dicek kembali ya untuk mendapatkan SQL hasil backup. Kemudian kita pakai default setting saja, lanjut saja ke formatnya. Dan di sini juga teman-teman yang jadi hati-hati ya, ada kata-kata maksimum ya. Kalau dulu itu yang versi Sampipi ya teman-teman, saya kurang memperhatikan kalau yang sekarang nanti kita coba cek bersama ya. Yang dulu itu untuk versi masih agak lama ya teman-teman ya, mungkin agak jadul gitu. Itu biasanya ada maksimum ekspor. Maksimum ekspor di sini itu kalau dulu cukup kecil teman-teman. Kalau tidak salah seingat saya kalau untuk yang versi masih lama itu 2 megabyte, cukup kecil sekali. Di mana kalau datanya cukup banyak ya pasti akan dianggapnya error karena dia melebihi dari size maksimum. Nah, hal ini yang saya minta perhatikan ketika nanti mungkin teman-teman akan mengembangkan sistem ya. Kebetulan misalkan kalian memuat datanya itu banyak fotonya. Nah, itu tentunya kan kalau banyak foto mungkin atau banyak picture gambar itu kan size-nya agak bigger ya, lebih besar. Nah, nanti bagian max ini tentunya kalau misalkan by default dari php_admin hanya kecil, itu teman-teman bisa setting perbesar gitu. Biasanya diubah teman-teman di dalam php.ini apa ya kalau nggak salah di php.ininya nanti diganti aja size-nya agak diperbesar aja berdasarkan misalkan teman-teman kebetulan gara-gara ada gambar jadi 10 MB misalkan kalau memang maksimumnya belum besar ya di sini yang diperhatikan. Nah, karena nanti kalau misalkan di sini batas maksimumnya kelebihan gitu ya, kita size-nya tadi cuman dibatasi 2 MB, katakanlah kebetulan data teman-teman 5 MB itu bikin gagal gitu. Padahal gagalnya adalah di sini karena limit maksimumnya. Nah, ini limit maksimum sebenarnya bisa diedit, teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke format ya, SQL. Kemudian silahkan diklik Go. Nah, ini ya yang kalau di saya bentuk interface-nya seperti ini. Tadi saya bekerja dengan yang demo ya.
Kemudian misalkan tadi ya demo new gitu ya, kebetulan karena di sini namanya sama-sama demo, biasanya keluarnya database-nya jadi kayak bercabang gitu ya. Nanti mungkin teman-teman kalau pakai nama mungkin bisa pakai nama yang berbeda biar nggak bingung kalau bercabang kayak gini. Ini sama aja sih teman-teman ya, karena kebetulan dia namanya sama gitu ya. Kemudian silahkan diisikan tadi ya, mana misalkan browse-nya di sini jadi demo copy. Nah di sini ya, kalau di saya terakhir 40 MB, udah agak gede teman-teman. Dulu yang versi ketika saya kuliah saya masih ngalami teman-teman, cuman 2 MB. Jadi harus kita setting dulu lagi. Kita ganti aja angkanya biar lebih besar ketika upload ya. Karena nanti agak terhambat kalau misalkan dia maksimumnya kecil, kebetulan datanya besar. Nanti dicek saja di bagian max. Kemudian di sini yang kemarin ya. Kemarin kita ketika bekerja dengan database klasik model, teman-teman kemarin saya minta untuk menguncheck ya enable foreign key check. Nah, enable foreign key check ini adalah ketika teman-teman nanti misalkan ya sudah membuat database. Kebetulan teman-teman sudah langsung menghubungkan mana saja yang primary, mana yang foreign. Nah, itu tidak jarang kalau memang ada yang kurang sesuai gitu ya teman-teman ya. Di sini dia akan dicek. Kalau kita checklist berarti dia akan melakukan pengecekan terkait dengan foreign key-nya. Jadi di mana tabel yang merefer atau merujuk ke tabel yang mana gitu ya. Nah, kalau kemarin untuk kasus klasik model sepertinya mungkin ada beberapa yang mungkin takutnya ada yang error ya. Karena kalau kita checklist itu akan ada error kan ya kemarin ya. Mungkin ada beberapa koneksi foreign key yang belum tepat. Jadi ya namanya juga dapat database langsung ya, bukan yang kita yang buat, jadi mungkin kita tidak tahu ya di dalamnya, tidak terlalu menelaah lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa uncheck untuk enable foreign key check. Kemudian di sini kita pakai default saja settingnya, kemudian nanti tinggal di OK ya. Kalau nggak salah di atas apa ya, yang go-nya ya, kayak kepotong deh. Harusnya ada go tadi ya, go atau pokoknya ini go-nya di pojokan di kanan ya ternyata ya berpindah. Hati-hati kadang-kadang interface-nya per seri atau version itu kadang-kadang ada perubahan. Jadi tapi sebenarnya default-nya sama, secara basic sama, hanya saja mungkin ada beberapa lokasi letaknya yang agak berbeda ya, gitu. Nah, ini untuk restore database menggunakan PHP MyAdmin. Jadi teman-teman tadi merujuk ke sini, kemudian fokuskan ke tadi ya, setelah kita set tadi ya database-nya langsung merujuk ke menu import. Nah, baru teman-teman lakukan proses yang tadi ya, berdasarkan letak filenya dan menentukan beberapa kondisi. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita untuk backup dan restore ya. Untuk melakukan backup dan restore database MySQL, ini nanti teman-teman bisa mengimplementasikan, terserah. Boleh menggunakan command line, jadi teman-teman supaya lebih mengenal struktur dari command line yang digunakan untuk backup dan restore. Atau kalau misalkan teman-teman merasa repot, gitu boleh langsung menggunakan PHP MyAdmin. Namun di sini juga plus minus ya teman-teman ya, biar teman-teman juga dapat knowledge atau ilmunya menggunakan command line dan bisa menggunakan juga PHP MyAdmin. Jadi biar teman-teman sedang belajar, kalian bisa mengenali opsi-opsi yang bisa digunakan ya untuk membackup dan restore. Kemudian perintah backup dapat digunakan apabila ingin membuat backup atau cadangan database atau secara bahasa teman-teman kenal dengan istilah export ya. Tadi saya tambahkan di sini backup ini bisa juga sama dengan export. Export ya. Kemudian bisa juga hendak memindahkan database localhost ke hosting. Nah, kebetulan karena sedang mengerjakan di laptop sendiri atau komputer sendiri, kan teman-teman mengerjakan di lokal ya. Misalkan mau di hosting nih. Nah, teman-teman kan tinggal mengekspor, misalkan perlu ya, atau mungkin teman-teman mengimplementasikan pada komputer yang berbeda. Nah, ini kan perlu mengekspor. Nah, kayak kalau misalkan teman-teman buat di lab, nah, teman-teman perlu nih nanti di rumah dilanjutin lagi ya, sudah diekspor saja agar nanti bisa dilanjutkan ya dengan penyelesaian tadi ya yang sudah dibuat tadi ya. Kemudian selanjutnya, apabila ingin mengembalikan database, lakukan restore. Restore tadi yang import ini ya teman-teman ya. Sama saja dengan import, silahkan bisa mengambil file ya yang sudah dibuat. Nah, berdasarkan database tadi, kita sudah melakukan backup,
teman-teman tinggal tarik data dari yang sudah dibuat tadi. Kemudian ini referensinya, kemudian nanti ya. Nah, untuk latihan pada pertemuan 13, untuk keaktifan aja dulu teman-teman. Nggak apa-apa biar nanti kalau misalkan sudah ada beberapa contoh, teman-teman juga nggak ini ya. Kita ada 9 ragam ini ya, backup dan restore sintaksnya. Sebentar, saya hapus aja ya biar nggak nutupin tulisannya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti untuk hari ini saya minta teman-teman mengimplementasikan saja database-nya terserah teman-teman, namanya juga nanti untuk backup dan restore-nya terserah kalian. Silakan mengimplementasikan dan menampilkan bagaimana proses backup dan restore dari ke-9 proses yang telah tadi kita bahas bersama. Dari mulai backup database tunggal menggunakan CLI, kemudian backup database tunggal menggunakan PHP MyAdmin, kemudian backup beberapa database, semua spesifik, kemudian tanpa data dan datanya saja, silakan diimplementasikan untuk proses backupnya. Dan juga nanti di akhir mungkin kita juga bisa mencoba bagaimana proses restore setelah tadi dilakukan backup gitu ya. Dari 1 sampai 7 silakan nanti diimplementasikan 8 dan 9-nya. Nah, bisa tidak membaca lagi data yang sudah di-backup. Nah, silakan mumpung saya beri kesempatan, jadi saya tidak menentukan ya database dan juga namanya. Saya beri kesempatan teman-teman, random aja boleh, tapi kalau urut mungkin lebih memudahkan kita ya sampai di mana gitu. Silakan diimplementasikan pada komputer masing-masing ya, untuk nanti bisa share screen, menambah poin keaktifan teman-teman, bagaimana mengimplementasikan backup and restore. Silahkan bisa dicoba dulu. Saya memberi kesempatan ke kalian. Nanti kalau mau share screen langsung aja ya bilang atau saya stop share dulu ya. Materinya yang ada di Leads teman-teman yang sudah di-share dari materi saya sudah di-up sama Bu Iin teman-teman. Jadi langsung aja sama saja ya. Soalnya kayak nggak ada yang beda kok. Saya stop share dulu. Silahkan dicoba diimplementasikan. Kalau saran saya sih terurut daripada random soalnya takutnya kelewatan. Nah, silakan ya untuk mengisikan poin keaktifan by default untuk menyesuaikan dengan database kalian bisa mengimplementasikan tadi ya konsep backup dan restore-nya. Silakan teman-teman bagi yang sudah boleh langsung share screen ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada silakan mencoba dulu ya. Kemudian nanti bagi yang sudah mohon untuk bisa ini ya men-share screen hasil dari percobaannya. Ada 9, silakan teman-teman. Kalau mau random sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman daripada saya lupa, urut aja kali ya. Dari yang pertama dulu kali ya, backup database tunggal dulu, baru nanti berikutnya gitu. Silahkan teman-teman sambil dicoba dulu, bagi yang sudah bisa untuk ini ya, memaparkan hasilnya. Ada 9, mungkin ada 9 teman kita yang akan mencoba, silakan teman-teman. Atau nanti misalkan ada 1 orang mau coba beberapa juga boleh, nggak apa-apa. Biar sekalian gitu ya. Saya beri kesempatan ke teman-teman aja ya, daripada nanti saya acak random. Kalau saya lebih menghargai keaktifan teman-teman dibandingkan saya acak random. Saya beri kesempatan dulu untuk mencoba ya. Nanti bagi yang sudah nggak apa-apa. Boleh langsung share screen, boleh raise hand, atau langsung aja nggak apa-apa. Boleh open mic langsung. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan 9-nya, nanti kita nggak usah ada latihan backup and restore-nya. Berarti kan sudah terselesaikan. Tapi kalau memang belum terselesaikan, berarti teman-teman jadi latihan tuh tadi. Yang ada di Leads ya. Yang dari Bu Iin tuh latihan backup and restore udah di list ya, kelas ABC. Kalau teman-teman bisa mempresentasikan ke 9-9-nya, ya udah nggak usah ada tugas seperti biasa ya. Saya buat kayak gitu aja ya. Challenge-nya kalau teman-teman bisa menyelesaikan di kelas, selesaikan aja di kelas. Jadi nggak usah dibuat tugas gitu ya.
Silakan berkoordinasi dengan teman-temannya, siapa saja yang mau memaparkan hasil presentasi untuk percobaannya. Ya, Mau nanya Bu, silakan, Mas. ini backup data pakai ini ya, Mau share screen? apa? Gimana? Enggak Bu. Jadi kan ada nama user sama password database. Yang nomor berapa? Yang slide berapa? Biar saya ada gambaran kali ya. Maksudnya Yang yang jadi slide 4. slide 4. Oke. Iya, slide 4. Iya kan pakai username sama password. Mhm. Kalau misalnya saya lupa password database saya gimana Bu? Passwordnya biasanya kemarin diganti nggak? Biasanya kalau yang default itu root sama kosong. Kosong itu masa Iya, nggak ada ininya, nggak ada passwordnya gitu. iya misalnya saya udah ngegonta-ganti duluan passwordnya. Ah, diganti dulu ya Iya, kemarin. terus lupa gitu gimana Bu? Bisa diganti Ada. sih biasanya. Iya. Sebentar. Nah, ini juga ya teman-teman ya, hati-hati ya. Kadang-kadang karena memang tidak seperti kayak kalau sistem login ya. Jadi kalau misalkan teman-teman forgot password dan sebagainya kan biasanya sudah default kita kasih gitu ya, ada page-nya atau nanti untuk exchange passwordnya gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin teman-teman agak effort gitu ya untuk ngeganti ngeganti password ya dari ininya ya, dari sistemnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau ganti ya. Di sini teman-teman bisa masuk ini sebentar. Saya coba dulu. Kalau memang masih belajar, saran saya mungkin pakai default aja 1 2 3 atau mungkin pakai yang ini ya. Jadi biar nggak terlalu ini ya, effort untuk nambahin penggantian kalau pas lupa. Karena cukup jarang ini ya. Sebentar, saya cobain dulu. Silakan ya, yang lainnya sambil mencoba dulu untuk mengimplementasikan ketika memang tidak diganti ya, biar bisa mencoba seperti apa kalau misalkan diproses ya.
Ada yang mau coba dulu? Yang sudah oke? Ibu, Bu Artika, saya juga Ya. tanya, Bu. Oh ya. Bu, ini kalau misalkan memang sudah di tadi MySQL dan Miniroot dan sebagainya itu, nanti apakah bakal muncul apa file explorer untuk nunjukin di mana file kesimpan Apa atau mau memang itu? Share screen. Sebentar. Biar bentar dulu lebih. saya takut salah soalnya saya kan Sambil tadi share screen aja kali. Sambil share screen aja Mas coba. Sebentar ya. Ini saya ngetes ininya dulu. Sintaks tadi untuk change ini ya. Sukses nggak? Sebentar. Sambil di share screen aja nggak apa-apa Mas? aja nggak apa-apa, Bu. Sambil di share screen. Biar kelihatan. Kadang-kadang soalnya saya takutnya salah memahami pertanyaannya. Ya, ini jadi kayak gini. Bentar. Terlihat, Bu. Masih proses Mas? Sebentar. Oke. Sudah ya, Bu. Sebentar. Bentar ya. Nah, nih. Ya, gimana? Kira saya sudah terlihat, Bu. Sudah. Oke, ini kan saya coba ini Passwordnya udah ya kayak salah gini. ya tadi. Passwordnya tadi kan kata Ibu kalau nggak 123 ya. Root ya, root atau Kosong, enggak kosong. kosong Kosong. kan. Nah Kosong, ini yang betul. pas kosong saya enter langsung kayak begini, Bu. Terus saya ketik apa pagar kayak gini malah nggak keluar. Ini apa udah langsung ke save atau bagaimana ini? Ini tadi yang passwordnya salah ya? Kayaknya. Ya Maaf. kan pertama kali saya coba ya kan error. Nah ini pas yang kosong langsung saya enter. Mm-mm. Emang dia nggak bilang error atau gimana langsung ke yang kosong ini si MySQL bin ini. Oh, kalau di enter yang keluar adalah ini ya, apa namanya? Ini, Bu, yang ini doang nih. Ini ya, apa pagar itu ya? Iya, enggak saya gini. Misalnya ini saya enter. Nah udah kosong langsung keluarin lagi, Bu. Gitu. Ya, tapi ngeceknya di itunya Mas, di apa? Explorer. Oh, udah langsung ke save ya, Bu ya? Coba dulu. Coba dulu. Maaf. Sambil dicek ya. Maksudnya cek bareng gitu. Tadi taruh di SAM, kemudian MySQL. Tadi saya coba Bin ya? itu bin coba. Tapi diklik kanan dulu Mas, ganti di short date ini. Soalnya nanti dia akan numpuknya kan di bawah. Klik kanan dulu Oh aja. iya, Klik kanan. Tuh. Klik kanan diganti date modified. Atau diklik aja date modified-nya. Biar cloud ini ya. Sama ini juga tipsnya teman-teman. Kalau sedang membuat ini ya eksportan tapi yang manually pakai di bin tadi ya command line, itu pastikan datanya ini ya diurut by date modified ya berdasarkan tanggal. Jadi biar nggak SQL-nya bingung tadi itu kan udah ke ekspor, tapi dipikirnya kalian mungkin ini kemana filenya gitu kan. Iya, Jadi iya, iya. kadang-kadang takutnya lupa gitu. Date modified itu kelihatan yang hari ini dibuat ya pada saat ini kita buat dia akan ke list di bagian awal. Coba Mas dibuka dulu aja. Soalnya saya takutnya kadang-kadang ada ya teman-teman ya lagi tes gitu, ternyata tulisannya sama klasik model tapi di dalamnya itu empty. Saya pernah ngetes soalnya. Itu empty value di dalamnya jadi nggak ada struktur database-nya. Jadi sambil mohon Ini dicek. dibukanya pakai apa, Bu? Wordpad atau kita ngebacanya? Boleh Atau notepad, saya boleh. bisa? Silakan. Notepad biasa aja. Boleh. Ya, notepad biasa aja. Oh, ini passwordnya lupa Bu, Gani. Tadi password. Password gua kosong jadi kayak kan tadi kata Bu Aika Kalau passwordnya kan kosong. Oh, kosong. kosong. Kalau Iya, yang jadi kayak ganti password di sini deh teman-teman. Ini coba deh.
ini ya, Oh iya nih, Bu. ngeganti password, tapi hati-hati itu passwordnya jadi new pass. Masuk nggak? Coba Mas agak gedean dikit, maaf. Di Iya, maaf. full screen aja biar Nah, kebaca kayak gini, ininya. Bu. Ini datanya keluar semua nih, Bu. Datanya. Oh. Tapi tidak emang nggak berbentuk table ya, Bu ya? Maksudnya memang Memang ini cuma kelis berbentuk. ya. Kalau ada yang nah Oh, itu tuh ada drop table tuh. Nah, itu kan ada create table tuh ya. Nah, ini ya. Karena iya ini. teman-teman pakai notepad biasa. Kalau teman-teman mungkin pakai VS Code atau yang untuk coding kalian gitu ya, yang lebih membantu ya. Kalau biasanya nanti akan ditandai teman-teman warnanya agak beda-beda gitu. Jadi nggak plain Oh, apa iya. hitam putih. Jadi kalau Iya, misalkan iya. ada Ini kan plain codingan ya, Bu ya? dia kebaca ya. Kalau codingan dia akan beda, teman-teman. Jadi kalau mungkin kalau saran saya karena teman-teman juga ilmu komputer ya atau SI juga ya, nanti kalau biasakan mungkin pakai ininya aja apa namanya untuk teks ini ya apa namanya teks editornya pakai yang biasanya untuk code aja silahkan banyak kan ya. Dumping, Heeh. dumping data, Bu. Bukan untuk ini aja untuk checking apa namanya checking filenya, SQL-nya. Karena nanti kalau teman-teman pakai notepad biasa, bacanya kan plain kayak gini ya, hitam putih. Kalau pakai apa namanya text editor yang memang untuk katakanlah kita sering programming ya, teman-teman boleh pakai VS Code atau pakai Notepad plus atau yang itu apa Sublime. MySQL Workbench. Kalau kalau bukan kalau mau SQL Workbench itu cuman untuk lebih ke ini teman-teman akan membuat katakanlah struktur dari kemarin itu ya flow dari ini ya relationship antar tabel betul. Flow database ya, Bu. Nah, flow database. Kalau teman-teman mau ngecek codingan ini ya SQL-nya, silakan tetap pakai text editor. Boleh pakai VS Code juga kebaca teman-teman. Nanti tuh ini kalau error itu kelihatan warnanya itu dia akan ngulangnya tuh sama semua gitu. Nah, disitulah kelihatan kalau misalkan teman-teman lagi bikin kode dan kode SQL-nya salah gitu. Itu kelihatan. Misalkan kuning tuh jadi ngeblok kuning semua. Oh, ternyata di sana ada error gitu. Kelihatan gitu. Kalau misalkan yang bukan non ini ya, bukan non programming text editor itu ya default biasa. Kayak gini nanti biasanya warnanya mungkin akan kayak di saya. Tadi kalau di materi saya pakai Sublime ya, Sublime Text itu beda apa namanya warnanya. Kalau misalkan dia data dan kalau di sini ada kayaknya deh. Ya ini kayak gini. Nanti dia akan dibedakan ya. Creatable itu dia akan coloringnya berbeda. Kemudian nanti field itu warnanya apa. Kayak gitu kalau misalkan kita akan mengecek lagi gitu ya. Itu memudahkan gitu teman-teman. Mana-mana yang error, mana-mana yang tidak itu lebih dimudahkan ya. Namun jangan lupa untuk pengecekan itu biasanya untuk text editor yang programming dan berekstensi filenya berdasarkan file yang akan kita file datanya ya. Kalau kita bekerja untuk yang bagian katakanlah sintak atau kode atau coding tapi untuk basis data, silakan dikasihnya bukan .txt tapi di belakangnya .sql. Jadi supaya si text editor mengenali bahwa kode atau codingannya itu adalah bahasa untuk database. Berbeda mungkin nanti kalau teman-teman ambil kelas yang programming, web programming kan PHP misalkan, katakanlah PHP berarti kan .php, nah nanti dia akan terbaca berdasarkan PHP itu bahasa pemrograman PHP mana yang salah atau tidak nanti akan dimudahkan teman-teman dengan text editor. Jadi cukup ini ya katakanlah awal gitu ya untuk teman-teman nanti belajar yang lain juga mungkin dengan bahasa yang lain juga teman-teman bisa lebih dimudahkan ya kalau misalkan salah kemudian untuk cross check lagi itu lebih mudah saran saya pakai text editor yang untuk programming saja gitu ya biar lebih membantu. Oke. Gitu Mas Gani mohon dituliskan ya nama dan NIM-nya ya karena sudah untuk mencoba database tadi sudah sukses. Silakan Baik, Ibu. Ini Mas Gani, sudah terima saya bisa kasih ya. stop share ya, Bu ya? Ya, terima kasih ya. Gani. Iya, Mas Burhan. Kayaknya Kenapa? bisa tahu user sama passwordnya lewat PHP-admin deh. Bisa. Oh, bisa. Kayaknya deh. Coba deh. Ada Coba. listnya tapi nggak tahu usersnya tuh Nah, itu masuk user user bukan? account tuh. User ya. account. Samping Gimana nih? status. Nah, tuh yang kanan. Atas. Kanan. Oh iya. Nah, tuh coba. Kelihatan nggak? Kalau bisa diganti aja di situ. Yang nggak usah pakai code. Baik. Nah, Nah, tuh. Rootnya aja dikosongi kali. Biar gampang waktu belajar. Rootnya itu dibuka aja edit tuh, Mas. Edit privilege tuh mau nggak?
Yang biasa. Yang passwordnya yang without password aja ya teman-teman. Karena lagi belajar biar nggak ngeganggu waktu apa membuat hasil. Oh, ini kalau privilege ini Bu, tapi yang menurut Ini tuh privilege-nya berarti dia bisa ngapain aja kayaknya dibuka semuanya deh. Tapi nggak apa-apa coba lihat yang ada list tulisan passwordnya bisa nggak? Coba edit privilege-nya. Bawah lagi Mas, coba ke bawah. Dia Oh, bisa change password nggak? Nggak bisa ya? ini mentok. Nggak Eh ada. ini dia. Tuh Astaga. atas. Ah. Oh Nah, iya. coba diganti aja. Nah, Ini tuh. ada yang no password atau Nah, no password aja kali ya, biar lebih dimudah. Karena lagi belajar, biar daripada nggak gunter lagi apa membuat beberapa sintaks gitu ya, daripada repot atau terganggu. Kalau misalkan error dan sebagainya, coba diganti aja jadi defaultnya kosong aja. ya no password ya Bu ya. Coba go. Coba masuk nggak? Oh, nih password for root at no one was changed successfully. Coba apa ini berlaku ke semua root ini? Yang Using harus kita. password. Oh, beda Bu. Ini kita Bisa pakai nggak? root yang mana ya? Kalau dipakai command line ya, root yang 127 atau Iya, root. 127 biasanya yang Oh umum. ya, No password bisa nggak? password. Oke, Tapi coba lagi. masuk biasa. Oh. Coba login ke MySQL-nya pun kalau misalkan diganti itu kadang-kadang agak problematik. Tapi coba dulu deh, teman-teman. Bisa nggak? Yang urut aja. Saya masih enter password tuh. Emang Izin Mau? menambahkan, Bu. Boleh, silakan Mas. Kita Kalau diskusi aja. misalkan nggak Mau mau ditambahin apa? ada enter passwordnya, slash p-nya dihilangin aja deh, slash p. DSP-nya dihilangin aja kan, coba kan. coba. Di mana? Di Di apa bagian namanya? sebelum mata kuliahnya nggak usah pakai slash p, DSP. Langsung mata kuliah, Mhm. ya itu. Oh iya, benar. Mhm. Langsung Bu. Boleh Nggak pakai sambil enter dicek, password. Pak. Dicek jalan. Oke, oke. Maksudnya hasil outputnya. Mas Oh iya, Radif ini ada udah Bu. nyobain? Coba buka dulu deh, buka dulu tapi. Udah, Bu. Coba, Bukan ini mahasiswa nih datanya. coba buka dulu deh. Bisa tidak? Oke. Tes dulu ya. Daftar aja Bu ya. Maksudnya biar kita ini bareng. Ini Bu, ada Bu. Keluar tidak? Ini kayaknya belum. Dapat kan ya? Mahasiswa tuh, database mahasiswa. Masuk ya? Oke, sip. Silahkan ya. Mas Radif tuh dicatat udah ngejawab tuh. Dari Mas Burhanuddin tadi pertanyaannya. Silahkan. Sudah membantu. Terima kasih ya. Oke, saya bisa Mas, stop Mas ya Bu ya. Gani sama... ya, Baik, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. ya. Silahkan teman-teman. Tadi sudah dicobakan yang satu database ya. Tadi silakan teman-teman kalau mau mencoba beberapa sintak berikutnya ya. Ada yang beberapa database dan sebagainya. Nah, terima kasih ya Mas Radif tadi sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman kita. Silakan dicatatkan saja nama dan NIM-nya bagi teman-teman yang sudah aktif. Gak apa-apa teman-teman kayak forum diskusi saja. Jadi silakan ya bagi yang mau memaparkan hasil dan juga sekaligus melengkapi mungkin ya. Kayak kita diskusi aja. Jadi tidak usah ini. Belum tentu saya juga yang paling benar. Jadi kita saling mengingatkan. Takutnya saya juga kadang-kadang lupa. Karena nggak terlalu sering juga menggunakan. Silakan teman-teman sambil mencoba ya beberapa tadi ya ragam instruksinya. Di sini kayaknya query-nya di saya tadi malah diganti ya. Sebentar. Hati-hati ya kalau altering kayaknya tadi saya malah fail. Teman-teman kalau ada saran gitu tadi sebentar. Di saya kayaknya alter usernya tuh better untuk nggak usah di change dulu aja karena sedang belajar ya. Karena nanti malah jadi error jatuhnya. Jadi better untuk pakai yang ini aja. Bawaannya aja teman-teman.
Silakan kalau ada yang ingin mencoba untuk beberapa opsi tadi ya. Backup-nya bisa berganti. Kalau tadi sudah dengan database tunggal, teman-teman bisa mencoba yang beberapa database atau tadi ya menggunakan data saja ataupun tadi hanya tabel saja tanpa data. Nah, silakan bisa sambil dicoba. Nanti bisa share screen hasil percobaannya seperti apa. Bagi yang sudah, silakan ya sambil share screen ya hasil percobaannya. Bu, saya Bu Boleh, silakan. pakai PHP Maven ini Bu. Boleh, boleh, boleh. Mau yang restore apa yang backup tadi? Backup yang ekspor. Ya, silakan. Ini udah sering tuh. Teman-teman sambil merem aja udah hafal caranya. Kalau yang pakai PHP Admin. Tapi nggak apa-apa. Sekalian didemokan ya biar Ada teman-teman tahu. sekalian import aja kali Bu. Boleh, silakan. Jadi nanti diekspor, dites lagi ya hasilnya. Ada yang bermasalah apa tidak. Coba silakan, Mas. Bentar Bu, bentar. Saya mau ekspor database Discotix. Coba. Oke. Ini ekspor satu database-nya. Oke. Ada e-tiket film, list film penayangan. Oke, ada beberapa tabel. Mohon dibuka deh, Mas. Biar kita cek ya. Bahwa yang nggak ekspor adalah filenya tadi ya. Ada tadi beberapa tabel di dalamnya. Kalau Workbench tuh lebih kayak teman-teman bikin ininya sih. Flow, Mas. Flow dari ininya. Coba, sudah ada ya. Ada beberapa tabel. Oke, all ticket of film. Oke. Memang tidak ada ininya. Oh, ada isinya. Saya kira Ya, nggak Bu. ada isinya. Ada, sip. Ada isinya aman ya. Berarti semua terekspor hasilnya. Bagaimana Ya. tadi kalau di restore ya, mau mengambil import dari hasil backup. Silahkan Mas, nanti dicoba. Namanya agak beda aja biar nggak ini. Discotik New misalkan Kalau atau apa gitu kalau import namanya. kayaknya ngambil data fiksi aja Bu dari satu website Boleh, ini. boleh. Punya ininya ya, punya datanya. Kalau punya database-nya boleh dites. Nanti kasih nama saja yang berbeda. Eh, user.
Ini generator ini data. Iya, Bu. Ininya apa? Inputnya apa coba? Oh, ini sudah Jadi dibuat ya? di Oh, data fiktif. dibuatkan. Oke, data fiktif. Oke, dibikinkan mock data. Silahkan. Bisa. Browse-nya Per tabel apa database Mas ini? database. Database, oke. Tapi karena ini AI masih ngaco gitu, Bu. Masih testing ya? Iya. Dia describe your topic. Ini saya takutnya tuh ini ya, kan ada beberapa field kan ya dari satu itu. Coba nama aja Mas kali. Topiknya nama aja coba. Atau itu yang dicontohkan di situ. Boleh sosial media tuh. Coba aja. Itu kan dia ada example. Coba ikutin aja. Sosial media misalkan. Dia mau keluar tidak? Nah, ini mau nggak? Nggak keluar ya? Keluar tidak hasil ini ya? Hasil generate ini. Randomize kan ya dia. Coba. Keluar tidak? Mana Generate tadi? generate data tuh coba. Diklik nggak? Apa langsung save as? Atau gimana? Generate data yang biru itu buttonnya apa langsung save as? Saya malah belum pernah coba tuh Makaru. Unik tuh. Dicoba aja Kemarin teman-teman. nyoba juga Hmm? sekali, tapi Coba generate saja lupa nggak deh. apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman banyak kok kalau sekarang form untuk tempat untuk belajar ya, link ini ya, ngulik aja ya teman-teman, banyak banyak mencari tahu aja, apalagi yang putra, mungkin yang putra itu cukup banyak biasanya apa namanya, kalau hal-hal teknis mungkin ini ya cenderungnya agak lebih ngulik dibandingkan yang putri gitu. Sama aja sih sebenarnya, cuman kalau yang putra tuh biasanya lebih ini ya, kalau teknis-teknis itu biasanya banyak cari tahu. Nah, silakan ya nggak apa-apa karena banyak ini ya, Waitress School, terus tutorials point itu cukup banyak untuk memberikan informasi terkait programming, kemudian tadi ya database dan sebagainya banyak teman-teman. Ada Waitress School, kemudian kemarin ada ini ya, eh Programmis itu namanya, itu juga bisa untuk apa namanya, eh bukan simulator ya, tapi kayak ini ya, apa namanya, untuk compiler ya, compiler online tuh juga bisa ya pakai Programmis gitu. Jadi teman-teman ini aja banyak-banyak mencari tahu ya. Udah Kalau login. misalkan nggak harus pakai ini. Berbayar ya. Atau pakai Google aja bisa. Tuh. Login Waktu dulu itu, aja. waktu itu bisa lah saya nyoba. Tahu dah. Atau nama itunya kali apa gitu mungkin pas ngetes gitu. Nanti coba dicek lagi. Tadi jadi restore nggak? Mau restore import berarti ya, restore tuh Iya. bahasa ininya, import database dari yang udah ada aja, nggak perlu generate lagi yang sudah dibuat, atau kemarin yang dari pertemuan sebelumnya yang sudah ke ekspor, dites aja untuk di restore coba. Oke. Menu Boleh. menu Oh. import, Hmm. terus choose file. Ambil datanya, silahkan, Pakai yang bebas yang mana, yang ada aja, yang ada sama isinya juga boleh biar kelihatan.
Kalau yang sudah ada isi, jadi tidak hanya tabel, tapi kalau ada isinya. Oke, rumah sakit. Coba tes dulu. Ada ininya nggak? Apa namanya? Forenki? Nggak ada kan? Atau ini? Ada. Eh, Ada tidak ini forenkinya? di dalam diskotik, Bu. Salah berarti. Bikin lagi aja baru. Database baru. Biar ini Ini. nggak bingung. Itu ada rumah sakitnya soalnya udah beberapa. Bikin lagi aja namanya beda. Kasih nama beda. RS baru gitu atau apa gitu. Atau RS new terserah. Kasih nama aja. Tempatnya tadi di mana? Importnya. Di luar, Di bukan luar. di dalam database. Coba, Karena ini database coba, sendiri. coba jalankan. Copy. Database rumah sakit. Nah, Import. bikin itu aja dulu. Bikin lokasinya dulu. Mau ditaruh di apa nama database-nya? Baru aja lagi. Bikin baru aja rumah sakit kuning. Mana tadi RS kuning ya tadi. RS_kuning Hmm. itu bikin lagi aja. Di bawahnya tuh biasanya. Oh, dia harus di dalam itu ya, Bu ya, database, Bu. Katakanlah gini teman-teman, ada wadahnya gitu. Bikin saja new dulu, coba new dulu. Tapi kasih namanya RS_kuning misalkan. Create, baru di situ klik importnya. Coba. Ada datanya, kan? Ada. Oh ya. Udah Hmm. ada data. Ada isinya nggak? Oh iya. Jadi Jadi kalau dia bisa, harus dibikin itu dulu. ada. Jadi teman-teman kayak bikin rumahnya dulu ya. Jadi ngambilnya dia biar punya tempat di dalam database-nya. Kalau untuk mengimplementasikan restore, oh ya benar ada data di dalamnya. Nah ini ya teman-teman ya, untuk restore mohon diperhatikan ya, kalau merestore mohon dibuat rumahnya dulu, buatkan database-nya dulu sebagai tempat, baru nanti teman-teman implementasikan restore-nya, narik import dari database yang teman-teman sudah miliki. Boleh seperti ini kan sudah ada isinya, sudah ada datanya ya. Tinggal teman-teman mungkin kasih nama berbeda dan sebagainya gitu ya. Silakan ya Mas Burhanuddin untuk mencatatkan nama dan NIM-nya. Silakan teman-teman bagi yang belum mencoba untuk bisa mencoba dulu. Karena kita tadi ada Ini 9 import data. sudah dibantu. Ada lagi? Ada yang mau coba? Tadi yang udah mau coba lagi juga nggak apa-apa. Tadi ada Mas Burhanuddin, ada Mas Gani tadi, terus ada juga tadi ya Mas Radif, silakan Mas Gani mau maparkan lagi Ibu, hasilnya. Ibu ini saya mau coba restore pakai CLA ya Bu. Tapi kok begini ya Bu ya? Saya testin ya Bu ya. Iya, coba-coba. Bentar Bu. Yang sudah aktif tadi ya menjawab dan juga ini mohon ini ya catatkan nama dan NIM-nya ya. Kalau ada 2 tadi Mas Burhanuddin juga 2 kali ya backup restore mohon ditulis ya di jumlahnya. Bu ini kayak begini Bu. Malah Ini keluar yang kayak untuk begini. ganti ini tadi, ganti password apa? Bukan. Enggak, ini restore. Saya coba apa? Restore ya. Saya coba restore. Mhm, Pakai gini ya Bu. mhm. Balik kan MySQL menu root terus balik Mahasiswa. cuma keluarnya begini kan banyak tuh kayak Oh, pakai ini ya. Kalau tadi kan yang restore tapi ngambil lewat PHP admin ya. ini pakai nah terus saya Ah, coba lagi Bu. Ini ah. udah begini nih. Cuma untuk biar dia tahu dia ke restore itu gimana atau ini kan Jadi, udah berhasil nih. maaf, Mas Gani, klasik Ya, modelnya udah ada. Maaf. udah ada sih Bu di sini. Nah, Oh, namanya maksudnya yang cari beda. itu. Namanya beda. Jadi, kan yang di bagian, maaf ya, yang root, itu Eh, kan ada kata-kata klasik model tuh. eh, Nah, klasik modelnya itu coba diganti di klasik model _new kayak atau apa gitu. Jadi nama baru database sama kayak tadi ngasih oh gitu. lokasi. Jadi
sebenarnya sama kayak Mas Burhanuddin tadi, tapi kita pakai command line gitu. Coba kasih nama, boleh new misalkan. Nah, baru itu adalah classic model yang diambil kan ya tadi ya. Anon database classic model new. Anon database karena Ah, nanti tadi bikin saya dulu. nyimpennya tuh Tadi dibuat dulu aja, maaf, dibikin dulu aja di localhost dulu. Kayaknya tetap ini ya, kalau kalau membuat ini tetap lebih enak pakai itu ya, pakai pakai PHP admin ya, karena harus bikin iya lokasinya benar. dulu. Nggak bisa langsung ya, karena nanti dia Coba saya dianggapnya buat ini agak. Bu ya, Boleh. database-nya. Ya, new ya, yang tadi ya namanya models_new. Coba dibalik lagi ke command line, coba Mas. Dia di bawah kan ya, oke. Ya. Coba dieksekusi dulu ke sintaksnya yang lewat command line. Coba Oh dulu. begini Bu. Coba dicek dulu. Tapi lari lagi ke PHP admin ya. Maaf ya, jadi tuker-tuker. Oh Ntar. gitu. Refresh dulu Mas, refresh dulu. Takutnya belum ke update. Ntar. Ini maaf Bu nge-lag dikit. Apa-apa, coba-coba dulu ya. Kita tes dulu ya. Masuk ya. Cek dulu ding dalamnya. Oh gitu. Cek dulu Mas dalamnya sebentar. Ada datanya kan ya kalau nggak salah tuh classic model tuh ya. Customer coba. Ada. Masuk tidak? Agak ini ya. Oke. Ada ya. Ada Oh, ya. jadi ini restore itu kayak mindahin data dari classic model ke ini atau mungkin Ke nama database baru. Kalau yang tadi yang dicobain Mas Burhanuddin, kayak kita bikin rumahnya dulu. Tapi by default kan kalau bikin rumah berarti teman-teman bikin create database dulu kalau mau lewat command line. Jadi nggak ngeklik new. Kalau pakai di command line, niatnya mau command line semua, berarti create dulu sebelumnya. Create database classic model _new, baru dijalankan sintaks yang MySQL untuk restore. Gitu. Agak sedikit ini ya, apa namanya effort ya, nambah dikit. Harus bikin dulu rumahnya, Jadi nggak ini bisa ya, langsung. jadi data yang dari classic model itu dipindahin ke classic model yang new ini. Coba yang Gitu, di Bu. atas mau nggak? Soalnya gini Mas, kemarin itu ya untuk Ada kasus tuh. gini, teman-teman, ada juga ya. Ada nih, ada. Ada. Kemarin Ada, itu saya sempat ngetes juga ya, klasik model itu juga kadang-kadang kalau berganda agak ini ya, karena saya juga karena kita cuma dapat ini ya, dapat database-nya langsung, itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya settingan-settingan di dalamnya yang di-set oleh ownernya database gitu loh. Kadang-kadang kecuali teman-teman by default bikin database sendiri kan tahu ini tadi saya apain aja gitu database-nya gitu. Nah, paling sambil dites-tes aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi ya ada yang kurang dan sebagainya gitu-gitu, mungkin ada beberapa tahap yang tadi di saya kan cuman capture. Nah, hal ini juga yang teman-teman perlu perhatikan ya. Jadi perlu ternyata bikin rumah database-nya dulu, baru teman-teman bisa mengimport database yang sudah kalian buat tadi ya sebelumnya yang sudah diekspor. Nah, silakan Mas Gani mencatatkan lagi ya. Tadi tinggal diupdate di jumlah saja jika Baik, teman-teman tadi terima sudah kasih, Bu. ini ya mencatatkan nama dan NIM-nya. Bagi yang tadi sudah aktif, mohon jangan lupa ya catatkan ininya apa namanya jumlahnya yang nge-update, silahkan diupdate saja. Bagi yang belum silahkan ini mas-masnya saja. Yang Putri gimana? Ada kesulitan tidak yang mengimplementasikan database-nya? Suaranya ini Putra semua yang paparan. Gimana? Ada lagi mungkin yang lain? Yang Putra atau Putri? Nggak apa-apa silahkan. Yang Putri-Putri tumben nggak ada suaranya. Ada yang lain yang mau mencoba? Kalau di kelas itu sering ada tuh. Silahkan. Biasanya Mbak Fatimah tuh sering aktif. Silahkan. Yang lainnya gimana, teman-teman? Ada masalah nggak? Sambil dicoba aja ya. Nanti untuk backup dan restore-nya untuk latihannya tadi sudah dibantu teman kita sampel apa namanya restore tapi dua sisi ya tadi ya dari command line dari localhost. Kemudian untuk backup tadi juga sudah dicobakan teman kita lewat command line dan lewat ini ya localhost ya teman-teman ya. Hati-hati saja tadi ya untuk mengimplementasikan yang tadi ya penggantian untuk password ya teman-teman ya. Karena
tadi kalau biasanya sudah diganti ini passwordnya gitu, kadang-kadang ini ya agak problematik waktu kita ini ya, yang lupa lah dan sebagainya. Jadi kalau saran saya mungkin ketika kita masih mencoba latihan itu pakai password default aja, boleh 1, 2, 3 atau sampai 5 lah kalau dia minta 5. Kemudian silahkan pakai password default yang kosong juga nggak apa-apa. Jadi biar nggak ini ya. Kayak tadi saya juga ini. Kalau teman-teman mau share lagi untuk yang lain yang belum dicoba tadi ya, mengambil data kemudian tanpa tabel itu silakan. Di saya tadi ngetes ngeganti ini ya teman-teman ya. Tadi ngeganti password juga bisa ya teman-teman ya. Jadi lewat localhost silakan teman-teman. Kalau memang lebih dimudahkan ya. Cuman hati-hati aja kadang-kadang karena dia sebenarnya untuk eh password dan ini adalah basicnya bawaan dari ini ya, bawaan dari PHP admin. Saran saya untuk menghindari perubahannya aja sih. Karena nanti kadang-kadang yang tadilah ada lupa dan sebagainya itu kadang-kadang lagi butuh gitu tiba-tiba harus ngeganti lagi gitu ya. Kayak di saya tadi kayaknya belum 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 ketemu lagi deh teman-teman untuk ngeganti ini sebentar. Ada yang mau coba lagi teman-teman untuk beberapa contoh berikutnya? Saya Bu boleh Bu. Tapi Silakan. izin bertanya dulu ini yang belum dicobain yang mana aja Bu? Yang Nomor berapa aja? tadi, coba ya kita sambil lihat ntar ya Mas ya. Tadi itu kan kita ada 9 ya. Untuk restore dua-duanya sudah dicobakan oleh teman kita tadi ya. Kemudian untuk tunggal tadi sudah ya CLI dan PHP Admin. Yang nomor 3 Mas, yang beberapa database. Kemudian semua database spesifik 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Belum. Tuh, tadi ada 4 ya, sudah. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, silakan, boleh pilih. Mau beberapa juga boleh, Mas Emil. Silakan. Nggak mau nyoba beberapa nomor boleh. Yang Sebentar ya Bu ya. cocokin dulu ya sama yang sudah dites. Nanti biar tidak terlalu apa ini repot. Iya, Kalau tadi saya pengen nyoba yang backup semua database MySQL Bu. boleh, silakan. Berarti all ya, teman-teman. Kata kuncinya kayak gitu-gitu. Teman-teman tinggal menghubungkan dengan beberapa clue sintaks ya. Jadi kalau misalkan diperlukan, yang semua berarti biasanya menggunakan sintaks all nanti. Share screen ya Bu. Ya, silakan, Mas. Udah kelihatan belum? Sudah. Mangga ke apa? Comment line atau mau ke ini? Komen lah. Oh ya, comment line aja ya biar teman-teman Iya. bisa sembari mengenali nama ininya ya. Nama dari sintaks-sintaksnya, rumusnya biar nggak lupa atau lebih familiar aja. Sudah apa sih terlihat jelas nggak Bu ininya? Terlihat, Untuk Mas. Aman. PPT-nya maaf ketutup. Nggak apa-apa. Silakan. Mau Sambil dilihat. di divide screen ya? Ada sambil PPT nggak Heeh. apa-apa. Biar sambil kalau belum hafal nggak apa-apa, dibuka aja teman-teman. Karena kadang-kadang gitu ya, saya juga maklum. Teman-teman kan kadang setiap pertemuan diberikan sintaks baru gitu ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Buka aja materinya kalau memang belum menghafal sintaksnya ya. Oke, ini yang semua ya. Couldn't execute proxy to host with grantor type. Seluruh database ini adalah databases. Ini passwordnya Mas coba P-nya, coba main P-nya kelewatan deh. Di Oh. ini aja panah atas tapi sebelum root ada ini ya. Min P ya? Strip P coba. Passwordnya kosong aja. Oh ada passwordnya nggak? Pakai password? Enggak kok kosong Bu, tadi saya udah cek. Pakai password tidak? Itu no. Oh iya no. No. Root ini yang mana ya Bu? Coba balik lagi Mas, maaf. Komen lainnya. Ini MySQL database semua oke. Yang kelewatan ntar. Nih ya. Semua database di situ sintaksnya apa nih? Ada error ya. Execute select host user.
Kalau databases ya harusnya sudah masuk semua sih situ ya. Oh, bentar. Gitu, Ini disuruh ngapain dulu nih? Oh iya, Strukturnya. di bagian MySQL coba, Mas. Takutnya Iya. bikin error. Itu yang bagian ini ya. Ah, diganti dulu ya with selected-nya itu diganti jadi apa tadi namanya? CPT-nya mana ya? Tadi ada checklistnya repair. Repair table ya. Repair Hmm. table. Nah, coba bawaannya ya. Hati-hati ya bawaannya. Iya. Nah, Oke, coba oke. Mas. Execute lagi apa kode sintaksnya? Coba. CRC database. Coba hati-hati ya. Kan di Iya. situ takutnya ada yang bikin error. Yang atas tadi aja, panah atas tuh di keyboard, nggak usah Iya. ngetik lagi. Cek Oke. lagi. Bismillah. Udah. Oke, coba dicek lokasi dulu sebentar. Ke MySQL bin ya. ke si Sam. Oh, Coba langsung aja ini. apa? Explorer-nya. Oke, bin-nya coba. Di MySQL. Iya, MySQL. Nah, bin. Ganti dulu date modified-nya, diklik aja Mas, biar nggak bingung. Itu Date. map. Oh, Diklik aja. date created. Date modified aja. Klik kanan aja sort by. Kalau nggak mau klik kanan aja. Klik kanan sort by date modified. Biar dia keluar yang atas. Soalnya kecampur kalau itu klik kanan coba. Klik Oh, kanan. bentar. Klik, SQL. klik kanan mau nggak? Oh, Mana? Belum ada ya? Belum masuk. Coba. belum. Soalnya takutnya kecampur deh. Date Aku ini modified-nya semua udah yang database terakhir ya. ya. Nggak ada, Semua. belum ada, Bu. Belum ya. Belum. Ntar. Coba. Ini masih ada error ya. MySQL Ini user tab itu database table dia ya. emang nggak bisa di repair, maksudnya kayak bukan base Kayak nggak table. bisa di itu ya. Coba Iya. sebentar. Semua database ya namanya. Sebentar, coba ya. Saya di ini dulu. Oh, Yang ini. kelewatan lagi nggak? Iya, bentar coba file explorernya tadi. XAMPP. Oh, ada di sini Bu Semua. ternyata. Maaf, Ada di mana? XAMPP-nya. Sampai. Iya, soalnya saya tadi Maaf, tadi lokasinya di mana? Hati-hati ya. XAMPP saya. Oh iya, Kebukanya di XAMPP. betul. Hati-hati ya teman-teman ya. Nanti juga lokasi itu menentukan ya. Jadi sudah mengeksekusi. Dibuka dulu Mas, maaf. Semua database beneran nggak? Coba buka dulu deh. Beneran nggak keluar database semuanya? Ada klasik model, ada apa aja di bawah? Banyak ya. Ini Klasik untuk model yang emang banyak banget ya. customers, Coba turun aja employees, officer. Coba scroll aja ke bawah. Ada beberapa kan ya database-nya harusnya. Karena saya semua, kalau semua jadi kayak semua jadi satu ya di dalam satu file gitu. classic model. Coba kita Semodel ya. cari. Ada apa aja bikin kemarin? Pertemuan berapa misalkan? Ada. Tuh ada ya. Ada. Oke, berarti benar. Benar ya. Berarti semua database, tidak hanya satu database ya teman-teman ya, untuk memastikan bahwa semua database terekspor. Sama tadi. Ini juga tipsnya juga teman-teman. Tadi ya, kalau set lokasi itu di tracing lagi. Jadi filenya adalah menyesuaikan lokasi yang teman-teman tentukan. Kebetulan bukan di bin ya. Bukan. Bukan di bin, jadi nyarinya nanti teman-teman adalah di lokasi yang teman-teman tentukan ya. Sesuai ininya ya. Betul. Jadi kalau misalkan tadi nggak di bin, teman-teman ya nyarinya jangan di bin gitu, karena kan nanti filenya nggak ada. Jadi sesuaikan aja, kalau teman-teman naruh di SAM boleh, atau mungkin taruh di file yang lain gitu ya, folder yang lain yang menurut kalian gampang itu boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak harus di SAM MySQL bin gitu, nggak harus. Silakan yang nanti kalian cari lagi, oh saya ketemu naruh si SQL-nya di situ gitu ya. Ada lagi Mas Yamil mau nyoba lagi apa sudah? Sudah Bu. Oke, silahkan ya dicatatkan nama dan NIM-nya untuk keaktifannya. Oh, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Makasih ya teman-teman ya sudah mengisikan percobaannya, meskipun belum semuanya ya.
kita tadi memiliki 9 tipe ya dari proses backup dan restore. Ada lagi tidak yang mau memaparkan hasil percobaannya? Kali aja di teman-teman masih ada yang tadi mencoba tapi belum sempat paparan gitu hasilnya. Silakan teman-teman, ada yang mau paparan lagi tidak? Bentar ya, tadi saya tutup malahan materinya. Bentar. Ada yang mau paparan untuk hasil demo ininya, backup restore-nya? Nah ini ya teman-teman ya, saran saya untuk backup dan restore, nanti teman-teman bisa mengimplementasikan pada beberapa tipe sintaks lainnya ya. Tadi sudah dibantu teman kita untuk nomor 1 gitu ya. Nomor 1 sudah, kemudian nomor 2 sudah, kemudian semua database sudah, CLI restore sudah ya. Nah, tadi kan ada beberapa lagi ya lainnya gitu ya. Karena mengingat waktu juga dan mau zuhur, mungkin biar kita tidak terlalu lama, nanti teman-teman mencobakan saja, silahkan ya. Gitu ya, untuk melanjutkan percobaannya, untuk mengetes ya. Dan kalau saya lihat kadang-kadang teman-teman mungkin ini ya, ada yang mengumpulkan, ada yang tidak gitu ya. Kalau yang mengumpulkan mungkin akan saya tambahkan untuk penambahan nilai saja ya gitu ya. Tapi kalau tidak ya sudah, berarti nanti mungkin ada teman-teman yang tambah nilai, tapi mungkin bagi yang belum mengumpulkan berarti tidak menambahkan gitu ya. Baik, sama juga sama keaktifan juga teman-teman. Biasanya saya kalkulasi ditambah untuk di akhir gitu ya. Nah, saya kira nanti teman-teman tinggal mencobakan ya beberapa yang belum dicoba atau tadi yang belum mencoba sama sekali bisa mencoba gitu ya biar teman-teman dapat ilmunya cara mengimplementasikan backup and restore. Tadi beberapa tips and trick juga disampaikan oleh teman kita ya terkait dengan lokasi, kemudian untuk penamaan, kemudian untuk membuat rumahnya juga ya database sebelum melakukan restore. Ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika mengimplementasikan backup dan restore. Semoga nanti teman-teman bisa mengimplementasikan tadi ya beberapa poin tadi. Kemudian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak terkait dengan konsep backup and restore? Nanti sepertinya saya minta untuk ini ya implementasi di dalam proyek teman-teman ya untuk final projectnya kalau tidak salah. Kemarin masuk list ya untuk backup dan restore ya. Sama ini juga teman-teman kalau nggak salah seingat saya tuh ada materi kursor. Kalau nggak salah ya. Karena kalau kita cek materi di sini ya di list itu kan di buiin belum diisikan ya yang untuk kursornya ya. Yang besok kan yang 14 kosong ya. Nanti coba saya tambahkan ya nanti kalau misalkan nanti akan masuk di dalam proyek akhir teman-teman ya salah satu komponennya kalau nggak salah itu ada kursor. Nanti kita lihat bersama. Saya kira demikian ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin sebelum saya tutup untuk bukti presensi kehadiran saya boleh minta tolong mengaktifkan kamera sekaligus nanti saya screenshot ini ya nama-nama dan NIM-nya ya. Silahkan teman-teman yang bisa saja tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Untuk saya dokumentasikan bukti kehadirannya. Sama itu ya nanti yang jadi perhatian. Tapi itu belum ada infonya ya. Nanti yang untuk UAS gitu ya teman-teman. Kemarin saya di info Bu Gusti. Nanti teman-teman meskipun proyek harus datang tanda tangan gitu. Untuk jaga-jaga dulu ya. Tapi nanti pastikan aja ketika informasi resminya sudah keluar saja. Gitu. Itu kan baru apa yang disampaikan lisan. Jadi teman-teman yang akan berdasar biasanya nanti ada suratnya gitu ya. Kalau UAS harus gimana. Nah nanti info itu yang akan teman-teman gunakan ya. Oke, saya hitung mundur dulu untuk slide 1 ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, saya simpan dulu ya sebentar. Yang slide 2 sebentar, saya simpan dulu teman-teman. Oke, kita bergeser ke slide 2. Mohon bersiap dulu ya. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, sebentar. 2, 1. Oke. Ya. Sebentar teman-teman, saya simpan dulu. Karena kemarin katanya ini ya, ada bukti di PD Dikti gitu teman-teman. Kalau misalkan harus ada tanda tangan gitu. Jadi untuk gambaran saja dulu karena belum ada info pasti, nanti yang kita ikuti info pastinya saja. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti selamat melanjutkan saja. Kemudian nanti saya mohon diinfo ya untuk Rabu depannya mau ketemu lagi pukul 10 atau pukul 13 gitu ya. Karena hari Senin saya ada kegiatan mengawas UTBK jadi mohon maaf ya tidak bisa melaksanakan kelas hari Senin. Oke,
Oke, terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Salam, Waalaikumsalam Raffi. warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu Makasih, ya. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. semuanya. Saya izin tutup.